Nah, Bapak Kapolri mengatakan bahwa semua itu adalah hoaks, sementara semua berita sudah beredar bahwa edaran dari Bapak Kapolri untuk menangkap semua para DC yang bertindak arogan itu harus segera dilakukan. Nah, sebenarnya berita yang benar seperti apa ya? Kita akan bahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian terus diberikan kesehatan dan keselamatan, serta terima kasih atas segala dukungan yang terus diberikan kepada saya sampai hari ini, membuat saya terus memberikan informasi-informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita viral tentang penembakan dari seorang debt collector hingga terjadinya penusukan. Nah, ini sebenarnya boleh atau tidak, dan bagaimana dengan pinjol-pinjol? Apakah debt collectornya sama? Boleh diperlakukan seperti ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Agang-agang kan, budak ngalang ngejek badan. Hah? Ketumbur. Sudah. Masan, tutu, laju kejadian kamu, laju. Laju. Darah. Laju darah. Darah. Nah, itu dia berita yang terjadi di Palembang baru-baru ini. Ada sekitar 12 debt collector yang mengambil paksa mobil dari seorang anggota kepolisian. Nah, di sini anggota kepolisian mengatakan dia sempat melakukan penembakan serta penusukan kepada salah satu debt collectornya dengan alasan bahwa dia melakukan tersebut untuk melindungi dari keluarganya. Nah, kalau dari saya hal ini wajar ya teman-teman ya, walaupun apa yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena termasuk dalam tindakan pidana. Tetapi kalau melihat dari alasan bahwa dia melindungi anak dan istrinya dari 12 debt collector yang seperti preman dalam menagihnya sehingga dia melakukan hal seperti itu. Dan alhamdulillahnya banyak sekali masyarakat yang mendukung dari perilaku Bapak polisi ini, karena sejatinya debt collector ini semuanya berlaku seperti preman yang menagih tidak kenal waktu, menagih sesuka hatinya. Padahal menurut API semua debt collector itu sudah terverifikasi. Seandainya terbukti bahwa debt collector itu melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan pada saat pelatihan, maka nama debt collector tersebut akan di blacklist dan tidak bisa bekerja lagi sebagai seorang debt collector. Nah, itulah yang terjadi yang disebutkan oleh API dalam wacananya beberapa waktu ini yang telah mengeluarkan sebanyak 16.000 debt collector yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman semuanya ya, kita ketahui udah menjelang lebaran, pasti banyak sekali uang-uang yang bergulir, mulai dari THR, bonus, gaji, dan segala macam. Banyak sekali yang keluar di bulan-bulan ini. Otomatis ini akan membangunkan singa atau raja dari para debt collector untuk menagih para kalian. Salah satunya adalah yang terjadi seperti ini. Dan untuk pinjol sendiri juga banyak sekali teman-teman ya. Salah satu bentuknya adalah Indodana. Nah, yang kemarin mengatakan bahwa emang boleh ya Mbak menagih di kantor, emang boleh ya seorang debt collector datang ke kantor. Kalau itu belum terjadi kepada kalian, saya katakan alhamdulillah itu belum terjadi kepada kalian dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada kalian. Tetapi kenyataannya di lapangan masih banyak sekali DC yang datang ke kantor, DC yang nelfon ke kantor. Bahkan ada seorang teman saya ditunggu di depan pabrik, DC-nya laki-laki dan perempuan, menunggunya sampai pulang kerja. Katanya tugas kami Kak untuk menunggu kalian keluar. Nah, informasinya seperti itu, tetapi hal seperti ini sangat-sangat dilarang sama OJK. Nah, hal ini bisa kalian mintain kartu dari debt collectornya, minta nomor sertifikat SPPI-nya, laporkan kepada API, nantinya minta kepada API untuk blacklist nama ini karena dia sudah mengganggu sampai masuk ke kantor saya. Nah, ini bisa kalian lakukan buat debt collector yang memaksa menagih sampai ke kantor.
ataupun memaksa menagih di rumah dengan cara bentuk-bentuk arogan. Sebelum dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, minta dulu surat SPPI-nya, foto, dan kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, laporkan kepada API. Minta kepada API, tolong Pak cross check anggotanya yang seperti ini, yang katanya sudah terverifikasi, yang katanya sudah tersertifikasi, bisa melakukan hal yang seperti ini. Emang boleh ya? Nah, itu sudah acuan dari API. Ya, walaupun kita tahu di dalam API itu ada kebanyakan orang-orang pinjol, kebanyakan petinggi-petinggi pinjol, tetapi perlu diingat, debt collector yang di lapangan itu adalah debt collector pihak ketiga, debt collector yang berbeda dari pinjol. Karena yang sebenarnya kerja di kantor pinjolnya itu adalah debt collectornya atau debt collector yang ada dalam ruangan. Tapi yang di luar itu adalah fit collector. Walaupun kita sering menyebutnya adalah debt collector lapangan atau DC lapangan, mereka ini kebanyakan adalah pihak ketiga. Dan biasanya pihak ketiga itu jauh dari API. Yang di dalam API biasanya adalah pinjol-pinjolnya. Nah, itulah kekuatan kita untuk melaporkannya. Atau kita bisa viralkan seperti ini. Pasti saya yakin sekali banyak sekali orang yang akan membela kita, orang yang akan menyetujui tindakan kita ketika kita melawan dari debt collectornya yang arogan kepada kita. Nah, kebetulan lagi beberapa waktu ini setelah berita-berita tentang baku hantam yang terjadi antara polisi dan debt collector, ternyata keluarlah edaran dari Bapak Kapolri yang dituangkan dalam portal detik.com yang mengatakan bahwa semua debt collector, apapun namanya, mata elang atau segala macam, apabila melakukan tindakan anarkis segera ditangkap. Dan ternyata berita ini adalah tidak bersumber dari hal-hal yang benar ataupun tidak dikeluarkan langsung. Pernyataan ini dari Bapak Listio Sigit Prabowo. Nah, menurut dari Mabes Polri mengatakan bahwa berita ini tidak dibenarkan karena berita ini tidak benar dari mana asalnya, tidak benar dari mana wacananya. Karena menurut Bapak Sigit sendiri sangat menyetujui apabila ada debt collector yang memang bertindak arogan untuk segera ditangkap, apalagi sampai mencelakai nasabahnya. Nah, itu diperlukan. Tetapi untuk menangkap sejumlah debt collector yang memang menyebar di seluruh Indonesia itu adalah tidak benar. Tetapi kalau untuk tindakannya yang memang merusak ataupun sangat bisa mengganggu masyarakat, itu memang pantas untuk ditangkap debt collectornya. Karena sebenarnya debt collector ini telah dididik untuk tidak melukai nasabahnya, hanya boleh menagih dan tidak boleh dengan kekerasan. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi. Gitu teman-teman ya. Jadi ayo buat teman-teman semuanya yang masih merasa takut didatengin sama debt collector, lihat sendiri ya, banyak sekali orang yang akan mendukung kalian ketika kalian melakukan hal yang benar. Walaupun kita tahu kita berhutang, walaupun kita tahu kita memiliki cicilan ataupun tunggakan yang belum kita bisa bayar, tetapi ketika debt collector melakukan tindakan pidana, sangat bisa untuk kalian laporkan ya, karena sejatinya debt collector boleh menagih hanya memperingatkan, memberikan surat somasi, dan juga mengatakan sampai kapan Pak mau dibayar, sampai kapan, apakah ada kendala-kendala. Itulah sebenarnya kerjaan debt collector, bukan untuk melakukan tindakan pidana. Ya, perlu itu dicatat buat teman-teman semuanya, biar kalian yang masih merasa ketakutan didatangin sama DC, apalagi menjelang lebaran, menjelang akhir bulan ini, pastinya kalian harus lebih kuat lagi ya. Dan satu lagi buat teman-teman semuanya yang kemarin sempat ikut-ikutan joki. Nih, buat teman-teman semuanya saya informasikan yang sempat kemarin ikut-ikutan joki, hati-hati. Karena udah beberapa teman saya yang kemarin udah ketipu sama joki, sempat udah transfer uang sama joki, sempat udah ngasih data sama joki. Sekarang ini banyak sekali yang dihubungin dari pinjol-pinjol yang tidak diketahui dari manapun. Ya, yang tidak dia ketahui ini pinjol mana, yang tidak diketahui dari pinjol mana. Nah, ditelusuri ternyata dia pernah menggunakan joki-joki untuk mengambil pinjol. Jadi hati-hati, sudah menjelang lebaran pasti banyak sekali oknum-oknum yang memiliki data kalian yang akan menggunakan data kalian. Ini saya bukan pukul rata, tetapi sudah banyak sekali yang informasi kepada saya, kok saya punya tagihan seperti ini Kak, kok ada ya tagihan ini langsung nagih-nagih ke saya nggak pernah. Terus ditanya apakah pernah pakai joki, pernah Kak. Nah, perlu dipastikan sudah mendekati lebaran pasti banyak sekali orang butuh uang, pasti banyak sekali orang akan melakukan segala macam cara agar uang bisa cair ke tangannya. Jadi apabila kalian pernah menggunakan joki tapi untuk saat ini kalian tidak pernah mengajukan pinjaman dimanapun,
Seandainya ada tagihan-tagihan, jangan pernah ditanggapin, jangan pernah takut, blokir nomornya dan ancam sekalian DC-nya. Ingat saja ya, bukan hanya DC yang bisa mengancam kita juga bisa mengancam DC karena statusnya DC itu adalah hukum pidana dan kita adalah hukum perdata. Tetapi perlu diingat, jangan sekali-sekali tindakan kalian sampai menjadikan hukum pidana. Karena kalau yang menurut Bapak polisi tadi, dia diserang oleh 12 orang, 12 lawan 1, otomatis yang dibela adalah 1 orang. Tetapi kalau DC dengan kalian 1 lawan 1, tetap nanti jatuhnya adalah pidana. Jadi hati-hati dalam melakukan tindakan apapun, jangan sekali-sekali arogan. Seandainya masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, lakukanlah dengan baik-baik. Tetapi ketika dia sudah melakukan tindakan yang anarkis, jangan lupa videokan dulu karena bukti itu adalah untuk menyelamatkan kalian. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian untuk hari ini. Tetap semangat dan kuat mental. Tetap kuat sampai lebaran nanti karena pasti banyak sekali yang akan terjadi pada diri kalian. Dan tetap semangat, jangan pernah takut kalau mau galbay aja dulu. Kondisikan keuangan kalian sekalipun nanti THR akan datang, kalian pastikan dulu mana yang bisa kalian lunasin, mana yang tidak bisa kalian lunasin, agar nantinya kalian tidak akan kelimpungan ketika setelah lebaran nantinya kalian tidak akan cari pinjaman kemana-mana lagi. Tetap prioritaskan diri kalian, tetap atur keuangan kalian, jaga diri kalian baik-baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.